Kalau zaman saya dulu kan tahunya cuma hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Bukan investasi pangkal kaya. Nabungnya di bank gitu kan. Iya. Nabungnya di bank, bunganya lebih kecil dari inflasi. Misalnya. Tapi anak-anak muda generasi sekarang itu udah sangat knowledgeable ya. Thanks to sosial media juga mereka bisa banyak belajar ya. Bursa kita ini semakin efisien secara transaksi. Zaman dulu itu belum scriptless transaction kan. Ya. Kebayang nggak kalau zaman sekarang kan kita even di tempat macet-macet kita masih bisa beli order, dan jual saham gitu kan. Zaman dulu mana bisa, kita mesti telepon dulu kan. Masuk ke reksadana. Reksadana itu kan juga kita mendapatkan yang namanya diversification. Ya. Dengan uang yang terbatas kita bisa mendapatkan ya 20 sampai 30 saham di mana sebagian besar risiko yang bisa hilang itu sudah bisa di diversify away gitu. Jadi sebenarnya sih kurang tepat ya kalau di tradingkan gitu ya. Mungkin kalau memang mau trading ya langsung aja trading saham. Ya. Untuk sukses berinvestasi di pasar modal kita butuh 3 hal. Yang penting tadi mau belajar supaya ada knowledge, mau praktek, berani praktek supaya ada skill. Punya knowledge aja kalau nggak punya keberanian nggak cukup ya Pak. Nggak cukup. You mesti harus bisa menikmati tadi volatility tadi itu dan bisa bertahan cukup lama sehingga wisdomnya dapat. Gitu. Boleh nggak saya ikut? Saya ingin kenalan dengan Pak Loh Keng Hong ini karena saya ingin undang dia sebagai guest lecture di Prastia Mulia. Karena saya ngajar di program Prastia Mulia mata kuliah investment management. Mereka bilang, oh kebetulan nih Pak Loh Keng Hong juga pengen ketemu nih yang ngarang buku kartun investasi Smiling Investor tuh diperkenalkan dengan Pak Loh Keng Hong. Itu pertama kali ketemu Pak Loh Keng Hong di sana Pak ya? Di sana. Kemudian kita bersahabat sejak itu ya. Halo, saya Michael Pranata, Head of Equity dari Shalendra Capital. Nah, di episode Spot kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu tokoh paling senior di pasar modal Indonesia, yaitu Pak Lukas. Welcome, Pak Lukas. Terima kasih Michael Pranata sudah mengundang saya di Shalendra Podcast ini. Thank you Pak Lukas, udah bersedia datang ke sini. Pak Lukas kan kegiatannya banyak banget ya Pak di pasar modal. Ya. Pak Lukas sebagai lecturer, associate professor di Prastia Mulia, udah dari tahun berapa tuh Pak? Saya bergabung dengan Prastia Mulia sebagai full time faculty member di awal 2001. Awal 2001, berarti udah 20. Masuk tahun ke-22 ya Pak? 22 tahun. Pak Lukas juga founder komunitas Hungry Stock ya Pak? Betul. Salah satu komunitas yang paling awal kali Pak ya? Ya. Pioneer 2019 lah. 2019 ya. Nanti saya bisa cerita di belakang kenapa namanya jadi Hungry Stock. Iya. Dan Pak Lukas sendiri juga sebagai investor juga ya Pak? Ya, sebagai investor on a personal level. Jadi mungkin hari ini kita bahasnya kita bagi 3 ya Pak. Pertama sebagai Pak Lukas sebagai associate professor, sebagai lecturer gitu ya. Kemudian sebagai pendiri komunitas dan ketiga sebagai investor gitu. Baik. Pak Lukas kan sebagai dosen di bidang finance dan investment. Dulu background pendidikannya juga di bidang yang sama gitu. Ya. Boleh diceritain nggak sih Pak bedanya kurikulum di finance dan investment ini di zaman dulu waktu Bapak pertama kali ngajar sampai sekarang itu bedanya apa aja sih Pak? Oke, jadi gini Mike, saya bisa bagi jadi 3 periode ya. 1980-an itu waktu itu saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Nah di saat itu untuk mata kuliah yang membahas tentang pasar modal, investasi saham itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Ya itu 1980-an. Nah saya kuliah lagi kan di program master kan 91, 92. Nah saya banyak belajar itu waktu di Amerika. Nah waktu pulang kemudian sudah mulai ada itu. Di kurikulum itu muncul lah mata kuliah ya. Okay. Tentang manajemen portofolio, tentang manajemen investasi, pasar modal. Tapi sifatnya hanya pengayaan aja. Jadi mata kuliah ada yang mata kuliah pilihan semacam itu dan jumlahnya nggak banyak. Ya. Nggak wajib gitu berarti ya Pak ya? Ya, nggak wajib, lebih banyak pilihan. Ada wajib pun paling cuma 1, ya, manajemen portofolio dan investasi kalau salah namanya. Nah, ya mata kuliah seperti derivatif. Ya. Mata kuliah tentang fixed income belum ada. Kemudian periode yang kedua adalah
tadi sampai 1990-an ya, itu masih seperti itu. Nah, ketika masuk 2010 ke sini, saya melihat juga sudah banyak ya program-program yang menawarkan lebih ke spesialisasi di pasar modal ini. Ya. Contoh kami di Prasetya Mulia ada S1 Finance. Nah, program S1 Finance ini kurikulumnya itu inline dengan CFA Institute. Jadi kira-kira 65%, 70% itu inline. Bahkan sempat kami saat ini adalah program S1 Finance itu menjadi University Affiliation. Artinya apa? Kurikulum itu lebih related ya dengan praktek-praktek manajemen investasi di industri. Jadi perkembangannya memang sangat pesat ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak, atau seberapa correlated gitu pendidikan formal. Jadi kalau misalnya saya pinter di pendidikan formal gitu dengan kesuksesan saya sebagai investor gitu misalnya. Saya coba cari riset yang langsung seperti itu, memang belum ketemu nih Mike. Cuma begini, kalau menurut saya untuk sukses berinvestasi di pasar modal, investasi saham lah, kita butuh 3 hal. Knowledge ya, atau pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan, dan wisdom atau kebijaksanaan. Nah, kalau kita bicara knowledge, ini kan bisa didapatkan dari muda gitu ya Pak? Iya, dari muda dan dari berbagai macam sumber kan Mike. Betul. Bisa formal atau informal. Nah, kalau secara formal memang dari dunia pendidikan, itu korelasi antara pendidikan katakanlah tentang pasar modal atau finance dengan financial literacy itu kuat sekali. Ini sudah banyak penelitiannya. Nah, artinya ketika seseorang itu dia secara formal itu dididik, ya, dia akan dapat knowledge ya tentang finance dan pasar modal itu. Financial literasinya pasti tinggi dong. Nah, ketika dia lulus, dia udah dapat knowledge-nya ini, udah cukup banyak ya. Tinggal dia tambah aja. Sehingga seseorang yang memiliki pengetahuan yang bagus, dia kan udah dapat tadi salah satu fondasinya itu. Bagi dia menjadi lebih mudah tentunya. Nah, untuk sukses berikutnya tentunya juga dia harus ada keterampilan. Betul. Kita tahu bahwa skill itu tidak akan muncul kalau dia tidak praktek kan. Kalau nggak ada jam terbang ya Pak. Betul sekali. Nah, dia praktek, keterampilannya muncul ya kayak atlet bulu tangkis lah gitu ya. Dari kecil itu udah dilatih pukulan seperti itu sehingga muscle-nya ada memori ya, sehingga pukulan mereka begitu akurat, bagus gitu. Nah, sebagai investor juga kita butuh itu ya, namanya jam terbang, skill-nya terbentuk, tapi belum tentu wisdom terbentuk kan. Nah, wisdom itu takes time ya. Jadi harus ada continuous improvement. Sampai akhirnya dia bisa mendapatkan wisdom itu. Jadi menurut saya seseorang yang mengalami pendidikan tentang keuangan dan pasar modal, mereka dapat fondasi. Tapi bukan berarti orang yang tidak sekolah formal nggak bisa jadi investor yang sukses. Kita ambil contoh misalnya Pak Lo Keng Hong itu, Warren Buffett of Indonesia. Beliau kan S1-nya kan sastra Inggris, ya, bukan keuangan. Ya. Tapi beliau belajar otodidak, kerja sebagai apa? Kerja di bank. Ya, sempat sampai akhirnya menjadi kepala cabang, belajar sendiri. Artinya bahwa secara informal juga bisa mendapatkan knowledge itu. Kemudian beliau baca misalnya buku-buku Warren Buffett dan sebagainya. Knowledge kan itu kan. Kemudian dia banyak mempraktekkan, akhirnya dia dapat skillnya, lama-lama dapat wisdomnya, sukses dia. Gitu. Saya ngelihat data KSE per akhir Januari ya Pak. Most of our investors itu actually milenial ya Pak, banyak anak-anak muda gitu. Kalau menurut Pak Lukas, kenapa ini Pak tiba-tiba kita bisa ada wave of incoming millennials gitu di pasar saham? Apa sih yang memotivasi mereka gitu? Dan sustain nggak ini interest dari anak-anak muda di pasar saham ini menurut Pak Lukas? Oke, saya pikir begini Mike, kalau kok tiba-tiba muncul gitu banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat piramida penduduk kita ini memang ini kan gendut di tengah ya. Jadi memang yang generasi milenial ini kan banyak nih. Kan kita tahu juga sebentar lagi ada ledakan demografi ya. Nah, di mana anak-anak muda itu akan jumlahnya lebih besar daripada yang lain. Nah, itu satu. Masuk ke working age gitu ya Pak. Betul, working age otomatis kan mereka juga udah dapat penghasilan dan mulai berpikir ya bagaimana menginvestasikan sebagian dari uang mereka. Bonus demografi ini kan yang sedang kita tunggu-tunggu ya. Mungkin ini udah mulai pemanasan nih dan itu dipercepat dengan
kemarin ada pandemi ya. Ya. Jadi ada pandemi kan tiba-tiba everything kita lakukan kan secara online gitu ya. Iya betul. Nah, itu juga akhirnya mereka punya waktu juga untuk belajar kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita memang lihat ini udah saatnya. Kenapa? Karena edukasi secara formal di bangku kuliah ya itu juga udah mulai bagus ya memperkenalkan tentang saham ini. Ya, sehingga banyak bermunculan misalnya YouTuber gitu ya, Instagramer ya di sosial media atau di Facebook yang mereka justru bisa menjadi dalam tanda kutip pakar ilmu saham ini. Ya, ini saya perhatikan tuh rata-rata datang dari memang mereka sebagian punya pendidikan formal di keuangan dan pasar modal ini. Nah itu juga mempengaruhi. Kemudian juga selama pandemi kan kita lihat ada fenomena di mana memang indeks sempat turun, ya, tapi kemudian reboundnya cepat ya. Dan apalagi untuk saham-saham tertentu tuh, karena suku bunga rendah, kita tahu ya, saham-saham teknologi naik tinggi, liquidity flush banget ya. Ya, kemudian juga untuk saham-saham yang non tech juga kita perhatikan karena udah jatuhnya cukup dalam, baliknya cepat. Jadi banget. Ini tentunya menarik perhatian. Ya. Dan terutama anak-anak muda sekarang ini kan memang selain knowledgeable kan mereka instan. Itu wah instan ya, gerak cepat gitu. Jadi mereka itu dan mereka itu pinter-pinter. Kalau mungkin generasi ini gizinya lebih bagus ya generasi saya termasuk Anda gitu kan. Itu dan ini terbantu juga dengan adanya sosial media ya. Di mana mereka bisa membentuk komunitas ya, WhatsApp group, Telegram, ya, Instagram dan sebagainya ini. Nah, menurut saya itu bonus dari pandemi sebenarnya itu kan. Nah kalau tadi pertanyaannya motivasinya apa, saya pikir mereka pasti motivasinya adalah mencari investasi yang lebih baik ya. Kalau zaman saya dulu kan tahunya cuma hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Bukan investasi pangkal kaya. Nabungnya di bank gitu kan. Nabungnya di bank, bunganya lebih kecil dari inflasi. Which is long term kan kita nggak kekejar gitu ya. Tapi anak-anak muda generasi sekarang itu udah sangat knowledgeable ya. Thanks to sosial media juga mereka bisa banyak belajar ya. Nah itu. Yang pertanyaannya apakah ini bisa sustain ya? Menurut saya masih bisa. Kenapa? Karena mereka udah yakin bahwa ternyata saham itu bisa memberikan return yang bagus. Ya. Meskipun mereka juga belajar bahwa ternyata kalau belinya itu ngawur cepat juga ya. Di pucuk misalnya gitu, waduh bisa menderita juga gitu. Ya. Ada teman yang dia beli satu saham gitu ya, benar-benar dipucuk gitu ya, harganya 7.000-an gitu, sekarang cuma tinggal 2.000 gitu. Dia cuma bilang udah itu kamu laminating aja deh gitu ya. Itu jadi uang sekolah, Pak. Uang sekolah, jadi kamu bisa ingat-ingat ya. Dan jadi saya yakin ini akan langgeng bahkan akan terus bertumbuh karena apa? Pasar modal kita juga akan bertumbuh ya. Nah, cuma di sini tugasnya adalah semua pihak harus menjaga kita memiliki pasar modal tuh yang sehat, tata kelolanya baik, yang tata kelolanya baik. Karena kita bicara trust ya di sini ya. Kalau misalnya banyak katakanlah saham yang goreng-gorengan dan sebagainya, orang kan jadi takut ya. Nah, kalau pengalaman Pak Lukas sendiri sebagai investor gimana Pak? Pertama kali kok bisa tertarik ke dunia saham tuh ceritanya gimana Pak? Oke, saya berawal dari karena kan saya sebagai dosen ya. Tahun 1991 itu saya kuliah lagi S2 di Amerika waktu itu di University of Wisconsin at Madison, dan kebetulan saya mengambil program Master of Science in Finance. Nah di sini kami banyak belajar tentang pasar modal, tapi Amerika. Nah 1992 pulang ke Indonesia, tentunya sebagai dosen waktu itu motivasinya awalnya ya saya harus mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari gitu. Ya, tapi kan kita tahu bahwa kondisi bursa waktu itu juga masih sangat muda ya. Waktu itu nggak banyak pilihan saham-saham yang menurut saya bagus gitu. Jadi awal-awalnya ya kita katakanlah belum terlalu serius juga ya dalam hal jumlah uang yang kita investasikan, dan belinya saham juga mungkin yang ya blue chip lah aja gitu ya. Dulu jumlah saham sangat sedikit kali Pak ya? Sedikit. Mungkin tahun awal 90-an itu seratusan aja itu, belum banyak. Oke. Ya, karena 1989 itu saya ingat saya sekitar
30-an awalnya. Awalnya itu. 30-an aja. Iya. Belum banyak. Dan itu kalau mau dapat sumber informasi dari mana Pak? Kalau sekarang kan kita ke website bursa mau laporan keuangan dari tahun berapa aja bisa gitu. Kalau dulu kalau mau menganalisa gitu source-nya dari mana Pak Lukas? Ya kalau laporan keuangan itu kita terpaksa harus cari di waktu itu kan di Bursa Efek Indonesia ya. Namanya masih Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta. BEJ. Ya. Di Jalan Medan Merdeka waktu itu. Nah, ke sana atau ya harus datang ke kantor emitennya. Nah bagi orang yang tinggalnya bukan di Jakarta itu painful itu. Iya, perjuangan ya Pak. Perjuangan. Paling kita juga mengandalkan kalau laporan keuangan tahunan keluar itu kan mereka publish ya di koran itu. Jadi memang secara informasi itu waduh jauh lah kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Dan itu semua hard copy ya Pak Lukas ya? Hard copy zaman itu. Kalau sekarang kan semua di-blast di WhatsApp. Wow, gitu ya. kalau itu udah benar-benar seperti bumi dan langit lah bedanya ya dengan sekarang ini. Ya. Kalau dari sisi karakteristik investor Pak, ada bedanya nggak investor zaman dulu sama sekarang gitu? Apa dulu lebih sabar gitu? Kayak Pak Loh Keng Ho kan terkenal sabarnya juga gitu. Kalau sekarang apa lebih dakduk gitu Pak? Kalau kita bicara retail investor ya. Saya terus terang belum pernah melakukan riset tentang karakter mereka. Ya, tapi kalau saya perhatikan kan investor sekarang itu kan lebih knowledgeable ya mereka ya. Tidak hanya dari sisi pemahaman tentang investasinya, mereka udah ini kita bicara misalnya fundamental analysis, technical analysis, sekarang itu jauh lebih gampang, lebih knowledgeable mereka itu, udah paham lah mereka itu. Sehingga unsur-unsur yang lebih spekulatif itu mungkin udah mulai lebih berkurang. Jadi mereka membeli sesuatu itu punya dasar paling enggak. Ya mau long term mungkin dengan FA, mau short term mungkin mereka pakai TA misalnya. Nah dari sisi itu saya melihat ada perubahan. Nah yang menarik dari kalau kita bicara efisiensi dari bursa atau pasar modal itu sekarang udah jauh lebih efisien. Jauh lebih karena informasi jauh lebih datang ke semua investor jauh lebih cepat kali Pak ya. Betul Mike. Kalau kita bicara efisiensi kan ada dua hal sebenarnya. Efisien secara transaksinya dan efisien secara informasinya. Nah kalau sekarang kan kita tahu ya informasi apapun cepat sekali. Tidak hanya tadi laporan keuangan, news dari corporate action dari perusahaan dan sebagainya kita bisa dapat cepat sekali itu dan nyebarnya juga cepat sekali sehingga harga saham langsung itu bisa adjust ya terhadap tadi relevant information. Yang kedua juga jangan lupa bahwa bursa kita ini semakin efisien secara transaksi. Zaman dulu itu belum scriptless transaction kan, gitu scriptless trading belum ada. Terus kebayang nggak kalau zaman sekarang kan kita even di tempat macet-macet kita masih bisa beli dan jual saham gitu kan. Ya, atau pergi sebentar ke toilet gitu ya, kita bisa alasan gitu keluar dari meeting kita bisa take a profit misalnya atau beli. Zaman dulu mana bisa kita mesti telepon dulu kan. Terus tradernya harus lari ke papan ya Pak. Zaman dulu masih lari ke papan tuh kan. Saya sih nggak lihat langsung ya, cuma saya tahu itu di foto-fotonya itu ya. Jadi ada bid offer itu mereka cepet-cepetan gitu. Makanya ada joke itu bahwa di pro tradernya itu harus fit ya Pak. Dia harus fit dan larinya kenceng gitu. Cepat menulis ordernya itu. Nah itu sedemikian nggak efisien setelah transaksi. Jadi sekarang ini udah jauh lebih bagus ya, in terms of efisiensi di informasi maupun transaksi. Kalau dari strategi investasi Pak Lukas sendiri gimana Pak? Ada perubahan nggak dari zaman dulu sampai sekarang? Mungkin kalau dulu mainnya sama blue chip semua, apa sekarang banyak ngeliatin yang small cap yang lebih inefficient gitu? Ya sebenarnya waktu kuliah kan kita juga banyak belajar ya. Misalnya kayak security analysis ya, Benjamin Graham dan David Dodd itu. Tentang value stock, tentang growth stock. Ya. Cuma untuk mempraktekkannya itu kan kita takes time ya, karena untuk mencari saham yang salah harga kan kebanyakan dia adanya mungkin di waktu krisis gitu, small cap atau waktu krisis ya kalau untuk saham-saham yang blue chip yang big cap gitu kan. Sedangkan tadi kita sudah ceritakan ada kendala kan untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Beda sekali dengan sekarang. Sekarang even misalnya seperti di komunitas kita bisa undang ada temu emiten,
bisa bertanya langsung ke direksi manajemen. Ya, manajemen. Ya. Sehingga waktu awal-awal itu ya kita lebih banyak udah play safe aja lah. Ya. Beli yang blue chip, percaya marketnya cukup efisien ya. Ya. Nah, kalau perusahaannya bagus ya dia akan deliver kita. Tapi kan returnnya kan terbatas ya, nggak terlalu besar. Nah, 2010 itu turning point. Di saat itu saya sudah menjadi dosen di Prasetya Mulia. Kemudian saya kan dulu menulis di Kontan. Terus tiba-tiba ada acara itu 2010 bulan Oktober, acara semacam Financial Expo yang diadakan Kontan. Ada Pak Loh Keng Hong. Pertama kali itu talk show Pak Loh Keng Hong itu. Talk show ya. Nah, saya hubungin orang Kontan, boleh nggak saya ikut? Saya ingin kenalan dengan Pak Loh Keng Hong ini karena saya ingin undang dia sebagai guest lecture di Prasetya Mulia. Karena saya ngajar di program Prasetya Mulia mata kuliah investment management. Mereka bilang, oh kebetulan nih Pak Loh Keng Hong juga pengen ketemu nih yang ngarang buku kartun investasi Smiling Investor. Waduh, pucuk di cinta ulam tiba. Akhirnya saya datang, saya ikut talk show itu, diperkenalkan dengan Pak Loh Keng Hong. Itu pertama kali ketemu Pak Loh Keng Hong di sana Pak ya? Di sana. Kemudian kita bersahabat sejak itu ya. Dan saya undang ke Prasetya Mulia. Saya banyak belajar dari Pak Loh Keng Hong tentang ini lebih ke prakteknya ya, bagaimana mencari saham-saham yang salah harga, ya, value stock, ya, kemudian bisa hold. Nah, itu merubah strategi investasi saya yang tadinya nggak terlalu yakin bisa menemukan saham-saham yang value stock seperti ini, ternyata ada contohnya gitu kan ya. Dan contohnya ini juga orang yang udah luar biasa sukses gitu. Sehingga akhirnya saya sekarang mungkin 80% saham saya lebih banyak yang value stock. Memang masih ada yang growth stocknya ya, nggak 100%, tapi majority saya adalah lebih ke value investing. Itu perubahan itu. Mungkin kalau di industri kita juga ngelihat banyak investor itu nge-treat reksadana itu sebagai kayak jual beli saham gitu Pak. Jadi dilihat NAV-nya berapa, kalau naik ya di take profit, kalau turun dibeli-beli gitu. Menurut pandangan Pak Lukas, fenomena seperti ini gimana Pak persepsinya? Ya itu tadi kembali ke tadi ya, bahwa orang tuh takut kalau profitnya hilang gitu kan ya. Sehingga ketika dia naik gitu kan, dia akan take profit dulu. Berusaha timing the market. Sebenarnya sih kalau kita masuk ke reksadana kita harus tahu dulu kenapa reksadana kan. Biasanya reksadana kan buat orang-orang yang memang dia merasa lebih dalam tanda kutip tidak bisa menemukan saham yang bagus ya kan. Karena kalau kita tahu reksadana itu kan kinerjanya itu kan tergantung dua hal ya, stock pickingnya sama timing waktu dia beli atau jual ya. Nah dia merasa mungkin dia lebih inferior ya, sehingga dia percayakan itu kepada fund manager. Mungkin nggak punya waktu gitu ya, bisa nggak punya waktu. Kadang ada waktu lain. Juga ada orang yang udah belajar nganalisis saham nggak bisa ada juga kan yang gitu kan. Orang bakat beda-beda gitu ya. Jadi dia serahkan aja, dia percayakan. Nah tentunya itu tujuannya lebih cocok kalau untuk investasi yang lebih panjang ya. Ini. Karena kalau seperti saya mengutip Pak Loh Keng Hong, kalau trading dapatnya uang receh gitu kan ya. Tapi kalau bisa investasi jangka panjang biasanya kalau benar itu mendapatkan uang besar gitu. Jadi sebenarnya reksadana itu lebih cocoknya kan itu ya. Tidak untuk ditradingkan sebenarnya. Dan reksadana itu kan juga kita mendapatkan yang namanya diversification. Ya. Dengan uang yang terbatas kita bisa mendapatkan ya 20 sampai 30 saham di mana sebagian besar risiko yang bisa hilang itu sudah bisa di diversify away gitu. Jadi sebenarnya sih kurang tepat ya kalau ditradingkan gitu ya. Mungkin kalau memang mau trading ya langsung aja trading sahamnya gitu. Apalagi kalau di saham kan kita bisa analisa laporan keuangannya, kita bisa analisa fair value-nya di berapa gitu kan. Jadi kalau belum nyampe fair value ini ya kita jangan take profit gitu. Kalau di reksadana kan fair value-nya apa gitu ya. Kan isinya segitu banyak gitu. Masih seputar cara milih reksadana Pak. Pak Lukas kan udah jadi juri di Bareksa Kontan Fund Awards ya Pak. Udah 6 tahun sejak tahun 2017 gitu. Sebenarnya kalau cara kita milih reksadana itu apa sih Pak yang perlu diperhatikan? Karena kita sebagai juri tentunya kita menempatkan posisi kita ya
sebagai orang yang membeli reksadana itu. Nah, ketika saya diminta jadi juri juga waktu itu diminta memberikan advice tentang alat atau indikator untuk menilai. Ya, karena ini kan acara ini kan kita menilai, mengakses reksadana yang ada di Indonesia dan mengapresiasi yang terbaik. Nah, waktu itu tentunya yang pertama adalah kinerja portofolio ya, dari reksadana tersebut. Ya. Jadi di sini portofolio kan kita bicara reksadana ya. Nah, kita pakai misalnya Sharpe ratio. Ya. Kita tahu bahwa Sharpe ratio itu kan dari return yang bisa dia create ya, selama periode waktu tertentu dibandingkan risiko. Ya. Jadi nggak cuma returnnya saja. Bisa ngalahkan IHSG, waduh, tapi caranya ugal-ugalan misalnya banyak masuk di saham-saham yang risikonya standard deviation-nya tinggi gitu ya. Nah, jadi kita adjust lah, risk adjusted return. Tapi di tahun yang ketiga saya berpikir bahwa tidak cukup hanya ini saja. Saya usulkan ya ke Bareksa dan Kontan waktu itu ada masalah penting yaitu mengenai tata kelola. Ya, karena waktu itu ada beberapa MI udah mulai ada yang masalah itu kan. Gitu. Nah, kita masukkan unsur itu. Menilainya terus terang memang nggak gampang. Jadi kita melihat track record. Kalau memang ada yang melanggar peraturan, ya kita kan bisa cek ya dari news ya. Ini, yang kena penalti dari OJK dan sebagainya itu udah nggak mungkin masuk dalam kriteria ini. Nah, jadi ketika kita memilih yang pertama MI-nya, manajer investasinya, tentunya dua hal itu yang perlu kita lihat. Mau nggak mau kita kan mesti melihat track record. Meskipun selalu ada disclaimer bahwa kinerja di masa lalu tidak mencerminkan yang akan datang. Tapi kalau tanpa itu kan kita nggak bisa lihat juga. Nah, kita cek ya, kita lihat kinerjanya seperti apa. At least ya itu memberi kita insight. Yang kedua, kita Google aja. Ini ada problem, ada masalah nggak dengan MI-nya ini? Gitu. Nah, setelah kita misalnya melihat dua hal itu, kita pilih satu atau dua MI-nya, tentunya dia kan produknya macam-macam juga gitu kan ya. Ada yang agresif, ada yang defensif. Ini sesuaikanlah dengan kita punya tujuan investasi. Gitu. Ya, contoh misalnya kalau yang udah usianya 60-an tahun ya nggak cocok ya, mungkin yang beli. Ya, jangan yang terlalu agresif ya, Pak. Reksadana sahamnya agresif gitu ya. Kalau pandangan Pak Lukas terhadap alternatif investment, Pak, mungkin misalkan kan akhir-akhir ini banyak fenomena kripto, NFT gitu. Are you a believer, Pak? Saya hanya percaya yang ada aset di balik itu ada aset yang produktif ya. Which is buat saya nomor satu tentunya saham ya. Jadi ada perusahaan di baliknya. Ada perusahaan gitu. Ya. Karena kalau seperti contoh misalnya kripto itu kan dia asetnya nggak produktif kan ini. Ya, kata Warren Buffett kan si asetnya nggak bisa memberi kamu penjualan, nggak bisa memberi kamu profit gitu kan. Tidak menghasilkan cash flow gitu. Kamu hanya menunggu orang lain yang bersedia bayar lebih mahal misalnya. Jadi saya sepakat dengan Warren Buffett. Saya nggak pernah tertarik dengan kripto atau semacam itu, NFT dan sebagainya itu. Jadi kita believe in beli saham aja karena kita tahu bahwa di balik saham itu ada perusahaan, ada bisnis. Pak Lukas, dengan pengalaman Bapak yang cukup lama di market, Pak, apa yang sebenarnya membelakangi Bapak untuk membentuk komunitas Hungrystock itu, Pak, di tahun 2019? Tahun 2019 bulan April itu kita mulai dengan satu seminar waktu itu. Ya, seminar yang hadir kira-kira 140 orang. Nah, seminar biasa. Nah, setelah seminar itu selesai, pada nanya lagi, Pak, kapan kita bisa ketemu lagi? Nah, itu satu. Saya berpikir bahwa di bursa ini ternyata ada orang-orang yang pengen belajar. Dan ilmu yang saya berikan itu saya kaget juga. Saya pikir nggak banyak ya orang yang tertarik ya belajar fundamental ya. Itu kalau dibilang gampang juga enggak gitu ya. Bilang susah juga sebenarnya enggak juga. Nah, tapi ada peminat. Terus kebetulan saya ada kesempatan waktu itu ikut conference di Tokyo. Ya, pembicaranya salah satunya itu adalah Ken Shibusawa. Beliau ini adalah co-foundernya Common Asset Management. Nah, beliau ini adalah kalau nggak salah ingat itu cucu buyutnya pendiri Bank Sentral di Jepang. Nah, dia udah lama kerja di Amerika, dia pulang ke Jepang membentuk Common Asset Management ini. Dia punya misi
yang bisa beli, supaya orang Jepang itu ya, bahkan orang yang penghasilannya rendah pun bisa beli. Semuanya bisa membeli funds atau reksadana itu. Ya, jadi fee-nya itu cukup rendah dan dia mencoba untuk menjembatani antara retail investor yang kecil-kecil ini dengan manajemen perusahaan. Wah, saya pikir ini bagus banget ya, karena selama ini kan kita retail investor kan sulit ya untuk ketemu, kesempatannya kecil lah gitu untuk ketemu dengan manajemen perusahaan. Saya sangat terinspirasi dengan Ken Shibusawa ini. Setelah pulang, saya pikir kenapa saya nggak membentuk komunitas saja. Nah, akhirnya yaitu April 2019 itu kita bentuk komunitas. Kenapa namanya Hungry Stock? Nah, ini ada ceritanya, sebenarnya simple. Saya kan waktu itu mengambil S3 saya di Melbourne ya, di Monash University. Nah, waktu saya mengerjakan disertasi saya, kadang-kadang kan ya tahu sendiri ya Mike, kalau orang lagi sekolah gitu kan susah gitu ya, ngerjain sampai lebur malam-malam. Pas winter lagi perut lapar gitu kan ya. Akhirnya kalau waktu itu kita pergi cari makan yang instan gitu ya. Ya, ini saya boleh ya sebut nama ya. Burger namanya Hungry Jack kan, itu terkenal sekali kalau di Australia. Nah, saya kebetulan juga senang burger itu. Ya, jadi nama Hungry Jack ini teringat selalu. Begitu dengar nama Hungry Jack tuh langsung saya ingat waktu saya sedang bergairah belajar gitu kan ya, menyelesaikan S3 saya di usia yang udah nggak muda gitu. Kayak waktu itu saya beri nama Hungry Stock aja karena keingetnya ini adalah orang yang mau belajar. Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk pembelajaran, untuk membentuk investor yang mandiri. Ya, untuk membentuk investor yang mandiri yang istilahnya itu learn to earn ya, yang bisa mendapatkan hasil dari investasi ya, dengan caranya dia sendiri. Oleh sebab itu kalau di Hungry Stock itu kita biasanya tidak merekomendasikan saham apa yang mesti beli. Mike beli ini nih, ya, target price-nya sekian, boleh beli di harga berapa. Memang kita hindari itu supaya apa? Supaya mereka bisa cepat, ya, percepatan mereka untuk belajar. Nah, hasilnya lumayan sih. Ada yang belum pernah merasakan beggar, ternyata bisa ya beggar ya. Saya bilang bahwa beggar itu cuan kamu memang bagus ya, rupiahnya gede. Tapi sebetulnya yang sangat berharga itu adalah pengalaman kamu. Jadi kamu jadi tahu, satu kamu yakin, ternyata bisa ya kalau investasi saham itu mendapatkan return yang besar. Ternyata bisa ya kalau saya cari sendiri, saya analisis sendiri, saya punya konflik saya gitu bisa nemu juga. Nah, itu sangat berharga, lebih berharga daripada jumlah uang yang kamu menang itu. Ya, tinggal kamu replikasi. Ya. Karena itu ilmunya, rahasia suksesnya Pak Lo Keng Hong. Ya. United Tractor 1998. 6 tahun kemudian dia dapat cuan yang besar sekali karena dia hold 6 tahun itu. Satu saham itu dia replikasi lagi. Kemudian ada Tima, ada MBAI dan seterusnya. Nah, tinggal direplikasi. Jadi saya membentuk komunitas itu sebenarnya adalah untuk belajar, untuk bantu edukasi gitu ya. Edukasi. Ya. Kalau dari sisi investor atau dari sisi member komunitas gitu Pak, mungkin tadi udah sempat bahas sedikit ya. Gimana sih cara screening yang baik Pak untuk komunitas-komunitas ini? Ya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kita bergabung dengan komunitas kan value apa yang kita ingin dapatkan kan. Ya, satu mungkin tadi pertemanan. Contoh misalnya di komunitas kami ini unsur pertemanan ini berusaha kita munculkan gitu kan. Ya mungkin lewat company visit kita bisa ketemu bareng, lewat WhatsApp group bisa ngobrol bareng, bisa neliti satu saham bersama-sama. Ya. Yang kedua juga tentunya dia dapat edukasi apa gitu. Ya. Gak cuma misalnya dapat stock picking misalnya gitu. Ya, kalau dapat stock picking terus kan dia nggak pernah akan mandiri ya, karena dia akan selalu menunggu kan. Ini stock pickingnya apa yang bisa saya beli gitu. Nah, kemudian juga tentunya tadi integritas ya, kejujuran dari founder dari komunitas atau pengelola dari komunitas itu ya. Jangan ada satu konflik of interest lah gitu tadi. Apalagi nggak ada regulator yang mengawasi ya Pak. Kayak kalau reksadana kan diawasin oleh OJK gitu ya. Betul. Kalau di komunitas kan nggak ada regulatornya gitu.
Betul. Jadi konflik of interest itu yang menurut saya itu harus diperhatikan betul. Ya itu sebabnya kenapa kalau saya kasih contoh di komunitas kami itu saya berusaha untuk tidak merekomendasikan sebuah saham. Gitu. Ya, sebab kalau misalnya saya merekomendasikan saham dan memang saham itu saya miliki, takutnya lalu menjadi tidak independen gitu ya. Pak, mungkin pertanyaan terakhir di aktivitas Bapak sebagai aktivis gitu ya Pak ya. Bapak kan dulu sering nulis harian di Kontan gitu Pak. Ada kolom dulu. Ada kolom. Sampai sekarang sebenarnya. Oh sampai sekarang sampai ya Pak? Sekarang. Terus sempat juga mengeluarin launching buku ya. Who Wants to be a Irrational Investor, Who Wants to be a Smiling Investor gitu. Itu sebenarnya tujuannya ngeluarin buku ini apakah sama dengan waktu membentuk komunitas itu Pak? Sama, karena itu kan bagian ya tools ya, mekanisme dari kita mengaccelerate pembelajaran tentang bursa saham atau pasar modal di Indonesia ya. Saya ingin membayangkan bahwa di bursa kita itu investor kita itu tadi knowledgeable, skillful, and wise, 3 hal itu. Karena itu akan bisa memberikan mereka kesuksesan nggak cuma 1-2 bulan, tetapi juga bisa sustain. Lebih long term ya Pak? Ya, that's why kenapa saya banyak bekerja dengan Pak Loh Keng Hong, bekerja sama dengan Pak Loh Keng Hong, karena saya melihat ini role model yang bagus sekali. Beliau ini adalah investor yang sukses, tapi dengan cara yang benar, cara yang terhormat, bukan yang cara-cara yang merugikan orang gitu ya. Dia betul-betul mencari saham yang bagus, yang salah harga. Nah, saya pikir dengan role model ini saya bisa menyampaikan ke masyarakat ya ilmu-ilmu itu dengan contoh-contoh role model tadi itu dengan bermacam-macam cara gitu. Nah, buku ini adalah salah satu cara tadi, Michael. Saya mulai dengan menulis Wants to be Smiling Investor. Itu buku kartun, mungkin investasi pertama di Indonesia itu. Dan lumayan itu banyak yang baca ya itu. Ya, kemudian ada tulisan-tulisan saya di kolom wake up call di Kontan itu mulai 2009 itu. Terus saya menulis biasanya bersama dengan teman saya Prof Budi Frensidi dari UI ya. Itu kita udah dari 2009 sehingga artikel itu kemudian terkumpul lah kita terbitkan. Nah, tentunya yang saya sangat-sangat banggakan adalah ketika berhasil menyelesaikan buku biografi tentang Pak Loh Keng Hong. Judulnya adalah Loh Keng Hong, Orang Miskin yang Menjadi Triliuner di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa. Cerita tentang Pak Loh Keng Hong ini sudah menginspirasi saya dan saya ingin itu juga menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa menjadi seperti beliau. Kalau saya joke-nya ya, jadi 5%-nya Pak Loh Keng Hong juga gak apa-apa. Udah cukup ya Pak. Cukup ya. Gitu. Iya. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Lukas bisa kasih saran Pak ke orang-orang yang mau mulai berinvestasi gitu ya. Apalagi yang mungkin masih muda gitu atau middle age kayak umur 30-an dan mungkin yang senior juga umur 50-an gitu. Kalau mau berinvestasi apakah ada saran Pak? Bagi sobat investor yang belum pernah berinvestasi saham ya, atau ingin berinvestasi, misalnya kalau yang umur 17 tahun ya, assume dia mahasiswa biasa ya, mulailah dengan hal-hal yang kecil ya, membangun habit dari awal. Ya. Mungkin uang jajan kita sisihkan tidak banyak, tapi kita mencoba mulai berinvestasi. Nah, investasi kan macam-macam nih, ya, ada saham, ada obligasi atau didepositokan. Tapi kalau menurut saya saham adalah the best investment alternatif. Ya, apalagi kalau kita bicara long term. Ya. Jadi mulailah berinvestasi saham. Ya. Caranya bagaimana? Kalau saya sih menyarankan bahwa mulailah dengan belajar fundamental. Karena di balik saham itu ada bisnis. Apalagi kalau dia masih muda ya. Itu. Assumption kan hidup masih panjang gitu ya. Nah, ini bisa memberikan waktu kepada bisnis itu atau perusahaan itu untuk bertumbuh. Bayangkan kayak BCA, IPO tahun 2000. Sekarang kalau kita hitung dia punya CAGR, Compound Annual Growth Rate-nya, saya pernah hitung tuh hampir 30%. Kita tinggal beli, kita tidur, ya 22 tahun kemudian udah jadi luar biasa besar.
Nah, bagi yang tadi mungkin usianya 30-an, penghasilan udah lebih banyak nih. Ya, mulai bisa disisihkan lebih banyak. Ya. Menurut saya strateginya hampir sama sih. Ya. Untuk yang masih muda-muda, setengah muda gitu ya. Nah, cuma untuk yang udah 50-an tahun itu mesti hati-hati juga karena kita tahu bahwa volatility di bursa itu cukup tinggi ya. Jadi mungkin kalaupun masuk ke saham ya pilihlah yang lebih defensif mungkin ya. Yang katakanlah kalau untuk pensiunan juga ya carilah yang dividennya cukup besar misalnya ya. Yang lebih less volatile ya. Karena kita maunya kan orang-orang yang udah seusia saya atau mau pensiun itu kan mungkin mencari hidup yang lebih tenang gitu kan. Ya kadang-kadang volatility itu kan bisa juga mengganggu, mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ada magic formula orang bilang bahwa investasikanlah sekian persen uang Anda di saham dengan formula 1 dikurangi usia. Jadi kalau misalnya saya 58 kan 1 dikurangi 58 berarti kan 42% gitu ya. Tapi kalau saya lebih garis keras sih, ya, saham aja gitu. Ya, saham aja kalau sepanjang Anda bisa menemukan wonderful company, ya. Mercy harga bajai, ya mungkin nggak. Kalau susah Mercy harga bajai, cari Mercy harga Avanza atau Camry masih oke gitu kan. Anda masih akan mendapatkan return yang jauh di atas inflation rate. Ya. Yang penting tadi mau belajar. Yang penting mau belajar supaya ada knowledge. Mau praktek, berani praktek, ya, supaya ada skill. Ya. Punya knowledge aja kalau nggak punya keberanian, nggak cukup ya Pak? Nggak cukup. You mesti harus bisa menikmati tadi, volatility tadi itu. Dan bisa bertahan cukup lama, sehingga wisdomnya dapat. Jadi itu saran saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Lukas, udah sharing di session kita hari ini, sangat inspiring Pak. Thank you Pak. Ya terima kasih Michael Pranata sudah mengundang saya. Sehat selalu, sukses selalu juga untuk Syailendra Capital. Semoga obrolan hari ini kita bisa bermanfaat. Saya Michael. Saya Lukas Tiatmaja. Kita sign out. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya.